Kami dari kelompok 1 mata kuliah Landasan Pendidikan dengan materi Landasan Filosofis Pendidikan. Selamat menyaksikan. Ada dua alasan kenapa seorang pendidik harus memiliki landasan filosofis. Yang pertama, karena pendidikan bersifat normatif, yang artinya mempelajari apa yang seharusnya. Dan yang kedua, karena pendidikan dapat dilakukan melalui pendekatan parsial dan deskriptif, tetapi juga bisa melalui pendekatan holistik atau menyeluruh. Berbagai aliran filsafat yang dapat dijadikan sebagai wawasan, tetapi dalam pendidikan Indonesia haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi kesalahan, baik secara teori-teorinya maupun secara praktiknya. Filsafat berasal dari kata Thailand yaitu cinta dan juga Satya bijaksana. Filsafat berarti proses berpikir secara kritis dan mendalam untuk mencari kebenaran dan memahami kehidupan. Artinya berusaha memahami hal-hal dasar dan penting tentang kehidupan. Yang pertama, berpikir kritis dan mendalam. Yang kedua, mencari kebenaran. Yang ketiga, hasilnya berupa gagasan atau pandangan hidup. Yang keempat, disajikan secara sistematis. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, filsafat umum, mengkaji hal-hal dasar seperti pengetahuan, kebenaran, dan juga logika. Filsafat khusus, mengkaji bidang-bidang tertentu seperti hukum, ilmu, atau pengetahuan. Para filsuf memiliki cara pandang yang berbeda-beda, sehingga memunculkan aliran maupun pemikiran yang berbeda-beda pula, seperti idealisme, realisme, maupun pragmatisme, yang dimana masing-masing pemikiran memiliki kebenaran tersendiri. Apa itu landasan filosofis pendidikan? Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi atau dasar pemikiran yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam penyelenggaraan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan dapat kita analogikan sebagai kompas, yaitu yang memberi arah, pedoman, dan nilai-nilai tujuan, makna, dan cita-cita pendidikan. Sehingga proses pendidikan tidak berjalan tanpa arah, melainkan tersusun. Struktur landasan filosofis pendidikan tersusun dari penjabaran filsafat umum seperti metafisika, epistemologi, dan aksiologi ke dalam konsep-konsep pendidikan. Pandangan mengenai hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai akan memengaruhi tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum, metode pendidikan, serta peranan peserta didik dan pendidik, sehingga seluruh komponen pendidikan saling berkaitan secara sistematis. Landasan filosofis pendidikan memiliki karakteristik yang bersifat normatif dan preskriptif. Artinya tidak hanya menjelaskan pendidikan sebagaimana adanya, tetapi lebih menekankan bagaimana gambaran pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan. Sehingga landasan ini bisa dikatakan sebagai landasan ideal dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagaimana aliran dalam landasan filosofis pendidikan? Dalam landasan filosofis pendidikan, terdapat berbagai macam aliran yang dipengaruhi oleh aliran filsafat umum seperti idealisme, realisme, dan pragmatisme. Setiap aliran tentu memiliki berbagai pandangan yang berbeda sehingga memunculkan berbagai banyak perspektif yang dapat kita pelajari dan kita pahami sesuai dengan nilai dan dasar dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, setiap tujuan, metode, dan kurikulum tidak muncul begitu saja. Akan tetapi, semua itu bisa ada oleh karena landasan filosofis pendidikan. Landasan ini membantu kita untuk memahami hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan juga tujuan sebenarnya dari pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang landasan filosofis pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu landasan realisme, landasan idealisme, dan juga landasan pragmatisme. Yang pertama adalah landasan idealisme.
Dalam landasan ini memandang suatu realitas sebagai sesuatu yang bersifat spiritual atau mental. Nah, di dalam landasan ini juga menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki berpikir secara rasional dan juga bermoral. Lalu pengetahuan diperoleh melalui akal, lalu juga diperoleh melalui perenungan, serta dapat dipastikan kebenarannya melalui logika. Nah, landasan ini bersifat tetap dan juga universal. Yang kedua ada landasan realisme. Dalam landasan ini memandang dunia sebagai sesuatu yang bersifat nyata dan juga objektif. Nah, pengetahuan dapat diperoleh melalui dua, yaitu pengalaman indera dan juga fakta yang dapat dibuktikan, yang kebenarannya itu harus sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Pendidikannya berfokus pada penelitian, penyelidikan, dan penemuan. Guru berperan sebagai pendamping dan siswa sebagai seseorang yang belajar aktif sesuai dengan pengalamannya. Dan pendekatan ini dikenal dengan sebagai pendekatan pragmatisme. Pendidikan pragmatisme ini memahami belajar sebagai sebuah proses perkembangan dan rekonstruksi pengalaman sepanjang hayat. Kurikulumnya menekankan pada pemahaman siswa sesuai pengalamannya dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pancasila sebagai dasar negara dan dasar pendidikan nasional, yang artinya pendidikan di Indonesia haruslah berdasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kesatuan, sehingga pendidikan memiliki arah moral, budaya, dan kebangsaan yang jelas. Manusia dipandang sebagai seorang makhluk yang utuh secara jasmani dan rohaninya, sehingga memiliki potensi cipta, rasa, dan karsa. Manusia memiliki sifat individu dan sosial sekaligus, hidup dalam keberagaman, serta memiliki tanggung jawab moral, spiritual, sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Epistemologis atau hakikat pengetahuan, di mana pengetahuan bersumber dari Tuhan, baik melalui wahyu maupun melalui akal, pengalaman, intuisi, dan penelitian manusia. Kebenaran ada yang bersifat mutlak seperti ajaran agama, dan ada yang relatif seperti ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah dapat melalui logika, fakta empiris, dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Implikasi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi dirinya, baik spiritual, intelektual, moral, maupun keterampilan, agar bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan bertujuan untuk membantu manusia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, dunia kerja, serta nilai kebangsaan agar relevan dalam kehidupan nyata. Metode pembelajaran bersifat fleksibel dan menekankan keaktifan peserta didik. Guru berperan sebagai teladan dan pembimbing, sementara peserta didik berperan aktif dan mandiri. Secara umum, pendidikan berfungsi untuk melestarikan nilai dan budaya yang baik, sekaligus mendorong pembaruan agar peserta didik mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Hai, gimana? Sudah paham kan sama materi yang kita sampaikan? Nah, karena kalian semua sudah paham, maka kita mau pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. See you, bye-bye.